warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Fitriana Muniswatin dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung. Kakak merupakan peserta magang di SMAN 1 Serengat. Di sini kakak akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai pengertian, contoh, dan fakta serta opini. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu teks eksposisi? Belum tahu semua? Baik, kakak akan memberitahukan. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Selanjutnya, siapa yang tahu apa tujuan dari teks eksposisi? Oke, kakak akan menjelaskan. Tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ayo menggali lebih lanjut teks eksposisi dari contohnya. Teks eksposisi biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Contoh teks eksposisi dapat kita lihat dari teks eksposisi berita berikut ini. Selanjutnya, kita akan memahami fakta dan opini. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah bisa membedakan antara fakta dan opini? Oke, kakak akan menjelaskan. Fakta adalah informasi yang mengungkapkan keadaan sebenarnya berdasarkan kenyataan yang ada. Fakta biasanya disertai dengan data-data dan bukti. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, memiliki data yang tepat dan akurat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Yang kedua, bersifat objektif. Kemudian yang ketiga, benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, kalimat fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H atau biasa disebut adiksimba. Contoh dari fakta, misalnya seperti kakak sekarang memakai jas berwarna hijau. Nah, hal ini sama dengan ciri-ciri fakta, yaitu bersifat objektif dan benar-benar terjadi. Karena dapat dibuktikan bahwa kakak benar-benar memakai jas berwarna hijau, dan itu benar adanya. Sedangkan opini adalah ide pendapat dan gagasan dari seseorang terhadap suatu topik atau masalah yang faktual. Dalam opini memuat subjektivitas dari penulis mengenai permasalahan yang diangkat. Adapun ciri-ciri opini, yang pertama adalah mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah bersifat subjektif yang ditandai dengan kata menurut saya, pendapat saya, seharusnya, sebaiknya, diperkirakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kata-kata yang bersifat relatif, spekulatif seperti paling, lebih, agak, sangat, bisa, mungkin, bisa jadi, atau biasanya.
Contoh sederhana. Menurut saya, nanti siang hujan. Nah, hal ini merupakan sebuah opini atau pendapat karena belum dapat dibuktikan adanya. Dan pada kata menurut saya, ini termasuk ciri-ciri dari opini. Halo adik-adik hebat, mari kita mengamati dan memahami perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini pada teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan pada buku Bahasa Indonesia halaman 68 sampai dengan 69. Coba perhatikan. Contoh kalimat fakta. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Nah, sedangkan contoh dari opini, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baik, agar kalian lebih paham, kakak akan mengajak kalian untuk berlatih membedakan fakta dan opini pada teks eksposisi berita berjudul Hutan Sumatera dan Kalimantan terancam punah berikut ini. Kemudian tuliskan jawaban kalian di buku masing-masing. Terima kasih adik-adik telah menyimak materi dengan baik dan mengikuti pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.